Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang lagi di channel ini, dan di video kali ini kita mau bahas cara bikin email dengan menggunakan top level domain atau domain kita. Jadi misalnya support@domainkita.com gitu ya. Jadi menggunakan nama domain kita, bukan menggunakan email gratis seperti Gmail atau Yahoo Mail. Oke. Jadi cara bikinnya, teman-teman harus punya akun hosting dan domain ya. Jadi sudah punya domain dan hosting sebelumnya, dan langsung saja login ke cPanel atau control panel. Jadi setiap kita beli domain dan hosting itu pasti akan ada detail login ke control panel kita. Jadi ini saya udah login ke control panel di website saya. Nah, yang kita perlu cari adalah email di sini, email account. Nah, ini ada beberapa tab di sini. Ini saya pakai Hawk Host ya. Ini hosting luar negeri. Kemudian ada files, kemudian ada database, kemudian ada domains. Ini kita bisa nambah domain, add domains di sini. Seperti ada video khusus untuk bahas itu. Dan kita bahas email di sini ya. Email accounts. Jadi kita klik di sini email account. Oke, sebelumnya di sini ada beberapa fitur. Nah, ini saya jelaskan sedikit aja. Email accounts ini untuk kita bikin email. Ini forwarders. Nanti setelah kita bikin emailnya, kita bisa atur email tersebut diteruskan ke email. Misal ke email Gmail kita yang terkoneksi di HP. Jadi ketika ada yang meng-email kita menggunakan email top level domain, kita bisa dapat salinannya ke HP kita atau ke Gmail di HP kita. Oke. Autoresponder ini semacam ya autoresponder. Jadi setiap orang mengirim email, kita bisa bikin autoresponder, kita bisa bikin auto reply, semacam auto reply ke orang yang mengirim email tersebut. Oke. Kita langsung aja bikin akunnya dulu. Kita bikin email akunnya di email accounts, klik di menu email accounts. Kemudian klik di sini create, di sini create. Oke, tombol biru ini. Nah, pilih domainnya, domain yang akan kita gunakan sebagai email kita. Misalnya saya pilih di sini, ini website saya, misalnya ini .com. Kemudian kita masukkan username-nya di sini, misal admin. Misal admin atau support atau helpdesk atau no reply dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan password di sini. Passwordnya misal saya masukkan 12345 ABC misal gitu ya. Nah, gini misalnya. Oh, ini tidak bisa, jadi kita harus pakai strong password. Kita tambahin aja special karakter. Seperti itu misal. Oh, masih belum bisa, kita tambahkan aja. 1A 2B 3C gitu. Kita coba aja seperti ini. Jadi pastikan passwordnya strong ya, atau sangat sulit ditebak ya. Ini mereka punya indikator gini, indikator kalau passwordnya sangat mudah. Jadi masukkan password yang lebih kuat gitu ya, lebih sulit untuk ditebak. Ini sebagai contoh aja, nanti emailin bakalan aku hapus. Jadi ya ini contoh aja. Teman-teman bisa klik ini untuk melihat passwordnya. Kalau teman-teman ragu dengan ketikannya typo atau enggak, atau kita bisa generate juga yang lebih kuat di sini, generate di sini. Nah, secara acak. Tapi kita bikin aja 1A 2B 3C. Misalnya gini. Contoh. Nah, space-nya kita bisa pilih berdasarkan berapa megabyte sesuai keinginan kita, atau gigabyte atau terabyte, bahkan sampai lebih dari 3 terabyte. Atau kita bisa bikin aja unlimited di sini ya. Kalau saya sih unlimited aja. Dan biasanya penggunaan email juga tidak banyak, karena kecuali teman-teman punya menggunakan email itu untuk attachment yang besar-besar ya. Tapi kalau komunikasi hanya semacam teks atau support gitu ya, macam customer ingin nanya sesuatu ya, kita pakai unlimited juga nggak memberatkan hosting kita, karena ya isinya hanya teks gitu ya. Oke. Kita bisa aktifin atau enggak. Oke. Langsung aja klik create. Nah, sekarang kita udah punya akun di sini admin nama domain kita .com. Nah, ini bisa kita gunakan langsung ketika di website kita ya. Jadi ketika orang mengirim email ke sini, nanti kita bisa cek inboxnya di sini. Jadi kita kalau mau ke inbox, klik di sini cek email. Jadi masuk dulu ke menu email accounts ini ya, untuk cek emailnya, email accounts. Nah, terus klik sini cek mail, atau kita bisa langsung ke
domainnya. Misalnya tadi domainnya ini, saya klik, kemudian slash di sini webmail, oke, slash webmail, oke, webmail. Kita enter. Nah, di sini kita akan di redirect ke halaman login, cuma untuk login webmail kita, jadi bukan login ke cPanel kita. Oke, sebentar dia connecting dulu. Nah, ini webmail login di sini, jadi bukan login cPanel, jadi masukkan email address untuk email yang akan kita login. Tadi misal admin@freaclick.com dan password tadi 1A 2B 3C tanda seru 3 kali. Kita klik login. Nah, ini successful. Jadi kita bisa langsung akses emailnya menggunakan website kita, alamat website kita /webmail. Oke. Kemudian di sini kita bisa open, di sini kita pakai aplikasi ini dan klik aja ini untuk membuat aplikasi Roundcube ini sebagai software webmail secara default ya. Jadi setiap kita akses nanti kita pakai yang ini aja. Oke, kita open sini. Nah, inilah tampilan dari email premium atau email dengan domain kita. Jadi bukan Google, Gmail atau Yahoo Mail. Kita pakai email sesuai dengan domain kita. Ini tampilannya inbox seperti biasa, inbox konsep yang terkirim, spam, tempat sampah atau email yang diarsip atau yang dikonsepkan. Yang diarsipkan ya maksud saya. Kemudian untuk membuat email klik ini compose. Ya, kita bisa buat email, tulis email baru ya. Ntar dia lagi loading. Nah, ini kirimnya ke siapa, subjeknya atau judul emailnya apa, seperti biasa, seperti menulis email seperti di Google gitu pada umumnya. Oke, seperti itulah cara bikin email di cPanel menggunakan domain kita. Atau kita juga bisa akses dari sini, dari akses dari cPanel-nya, klik cek email, ini cek email. Nanti kita akan dimintai login atau otomatis login ke Roundcube kalau kita udah login sebelumnya. Oke. Ini adalah aplikasi Roundcube webmail, jadi kita bisa lihat sini. Nah, ini welcome emailnya, tadi kita setting. Kita welcome emailnya ini. Oke. Demikian cara bikin email dengan nama domain kita. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video panduan berikutnya. Bye-bye.